Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 13 kelas TPLAP2. Di sini kami akan mempresentasikan hasil dari program pendataan mahasiswa yang sudah kita buat sebagai tugas akhir semester 1 dalam mata kuliah dasar pembangunan. Di sini ada anggota dari kelompok kami, terutama saya sendiri, dengan nama saya Penerjihan dengan NIM J0403221137, dan ada rekan-rekan saya. Yang pertama ada Hasan Nabila dengan NIM J040322111043. Yang kedua ada Nur Badla dengan NIM J0403221085. Dan terakhir ada rekan saya Reza Mutia Tahir dengan NIM J0403221147. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Kemudian ada beberapa pembahasan yang akan kita bahas dalam presentasi kita kali ini. Yang pertama adalah latar belakang, tujuan, manfaat program, fitur dalam program, codingan, serta outputan. Sebelumnya, latar belakang program adalah suatu rancangan struktur, desain, kode skema, maupun bentuk yang lainnya, dengan yang disusun sesuai alur algoritma dengan tujuan mempermudah suatu permasalahan. Sebuah program biasanya disebut juga dengan istilah aplikasi. Tujuannya adalah mempermudah suatu hal agar pekerjaan lebih produktif dan lebih efisien. Tujuan dari program pendataan mahasiswa ini kami buat untuk memenuhi tugas akhir kelompok di mata kuliah dasar pemrograman. Selain itu, dapat bertujuan membuat kami belajar dan melatih skill coding, terutama dengan menggunakan program Python. Manfaat dari program yang kami buat ini dapat memudahkan bagi para pengguna untuk menyimpan data mahasiswa. Pengguna juga dapat memasukkan nama, NIM, dan program studi dari mahasiswa tersebut. Pengguna dapat dengan mudah mencari data mahasiswa, menghapus hanya dengan memasukkan NIM dari mahasiswa yang ingin dicari. Fitur dalam program kami ada menambah, menghapus, menampilkan, mencari, mengedit, dan menampilkan jumlah total data mahasiswa yang tersimpan. Di sini saya akan menjelaskan tentang codingan yang sudah kita buat. Di sini saya akan menjelaskan codingan pertama. Di sini kan ada pretty table. Ini untuk mempercantik table aja. Sebelum kita merunningnya ini, kita harus mendownload pip install pretty table ini di CMP. Terus yang ini ada kelas mahasiswa. Kelas mahasiswa ini kayak pembungkus codingan ini. Kalau misalkan dev itu function. Nah, di sini ada nama, ada NIM, ada prodi.
nama sama nama ini sama NM ini harus berbeda. Soalnya kalau sama nanti takutnya gak bisa di running. Nah, terus kenapa kita harus pakai string? Karena soalnya nanti kan ada angka di NIM-nya, jadi karena takut kalau misalkan pakai angka itu kita harus pakai string. Kalau misalkan hurufnya aja baru integer. Nah, di sini ada def get nama self, ada return. Nah, di sini tuh def function return itu membalikan nilai yang sudah ada gitu. Jadi return ini tuh terus berulang. Terus di bawahnya ini ada daftar mahasiswa. Daftar mahasiswa ini kayak variabel gitu. Ini loop itu loop variabel. Kenapa true? Karena dia akan ngulang terus nantinya. Nah, di sini ada print, nanti di outputnya akan ngeprint si daftar mahasiswa, menu, tambah mahasiswa, hapus mahasiswa, dan menu-menu ini. Nah, terus di sini ada while loop untuk perulangan. Nanti masukkan menu, nanti yang akan masukkan menu itu akan selalu berulang nih, yang ini. Nah, terus ini menu yang berkaitan dengan if itu pengkondisian. Jika menu sama dengan 1, maka jika menu pertama maka akan masuk ke nama, NIM, sama prodi. Mahasiswa itu kayak variabelnya gitu, dimana nanti hasilnya itu hasil yang kita input tadi dari daftar mahasiswa. Nah, terus nanti daftar mahasiswa itu array atau tipe data yang isinya banyak. Nah, terus ini untuk menu kedua, nanti menu kedua itu dia hapus mahasiswa. Di sini kita pakai string lagi soalnya kan ada angkanya nanti. Di sini kita pertama-tama harus masukkan NIM dulu untuk menghapus mahasiswa. Nah, ini NIM di daftar mahasiswa. Nanti akan keluar si nama, kalau misalkan dia udah masukin NIM-nya, nanti dia akan menghapus nama dari si daftar mahasiswa itu. Tapi kalau misalkan masukin NIM-nya salah, tidak sesuai di dalam daftar mahasiswa itu, nanti dia akan keluar data tidak ditemukan. Terus yang ketiga itu ada menu ketiga ini ada
si tabelnya. Nanti tabelnya ini tuh isinya kan menunya itu tampilan semua mahasiswa. Nanti kalau misalkan kita tinggal klik aja nomor 3, nanti di outputnya nanti akan keluar nama, NIM, sama prodi. Nanti for in daftar mahasiswa ini akan melupin sebanyak di daftar mahasiswa. Di sini row itu untuk baris buat tabelnya nanti. Ini menu keempat yaitu cari mahasiswa. Cari mahasiswa ini kita masukin NIM-nya pakai string juga karena kan nanti ada angkanya. Nanti tuh akan keluar nama sama NIM nama NIM sama prodi yang akan dicari dari tadi yang masukin NIM ini. Tapi kalau NIM-nya tidak sesuai, nanti yang keluar akan data tidak ditemukan. Menu kelima ini edit mahasiswa. Ini juga sama, kita nanti akan masukin NIM-nya dulu pakai string, terus input, masukkan NIM. Terus nanti akan keluar nama baru. Nanti kita masukkan nama baru, nanti kalian tinggal masukin nama barunya aja, mau siapa namanya, terus masukin baru juga, masukin prodi baru. Nanti kalau misalkan sudah selesai, dia akan masuk lagi ke si daftar mahasiswa. Nanti yang sebelumnya akan keganti. Tapi tidak boleh pakai NIM yang sama. Soalnya kalau dia pakai NIM yang sama, nanti yang akan keluar adalah si nama mahasiswa yang sebelumnya. Terus ini ada menu ke-6. Menu ke-6 itu jumlah total mahasiswa. Di sini nanti tinggal klik aja menu nomor 6, nanti yang ke-print adalah jumlah mahasiswa. Nanti di sini jumlah mahasiswanya itu akan langsung keluar karena di sini ada len untuk menghitung jumlah daftar mahasiswa. Yang terakhir ada menu 0 untuk keluar. Untuk loopnya kenapa false? Soalnya biar supaya dia langsung keluar dan tidak mengulang. Kalau misalkan true kan untuk perulangan lagi. Kalau misalkan si false ini langsung keluar dan langsung berhenti gitu. Tapi kalau beda menu dari Kemudian saya akan menjelaskan output dari program yang kami buat. Baik, di sini saya akan menjelaskan outputan dari codingan yang telah dijelaskan oleh rekan saya tadi. Ini tampilan layar setelah codingan tadi di running.
akan muncul beberapa menu seperti yang sudah dijelaskan tadi, yaitu ada tambah mahasiswa, menghapus data mahasiswa, menampilkan semua mahasiswa, mencari data mahasiswa, mengedit data mahasiswa, serta jumlah total dari data mahasiswa, serta ada opsi untuk keluar. Yang pertama kita mau coba untuk menambah data mahasiswa. Di sini nanti tinggal masukkan nama. Kemudian masukkan NIM. Kemudian masukkan prodi. Data yang sudah kita masukkan tadi bisa kita lihat dengan mengetik opsi 3, yaitu menampilkan semua mahasiswa. Aku masuk ke dalam tabel. Misalnya kita tambah lagi. Kita coba lihat lagi. Langsung masuk. Ada juga opsi untuk menghapus data mahasiswa. Opsi 2. Tinggal masukkan NIM-nya. Kita pencet opsi 3. Datanya sudah hilang. Setelah itu ada juga opsi untuk mencari nama mahasiswa. Di opsi 4. Tinggal masukkan NIM. Kemudian akan keluar data yang ada. Kemudian ada pula opsi 5 untuk mengedit nama mahasiswa. Tinggal masukkan NIM. Kemudian program akan menyuruh kita untuk memasukkan nama kembali. Misalnya ada NIM yang salah, itu tinggal diganti, ataupun prodinya mungkin salah. Nah, kita ganti seperti ini. Kemudian kita cek dengan menampilkan semua data mahasiswa. Nah, maka yang tadinya prodinya itu TPL itu berubah menjadi KMS setelah kita rubah dengan opsi 5. Kemudian kita bisa mengetahui jumlah total mahasiswa dengan menu 6, yaitu menampilkan jumlah total mahasiswa. Karena data yang saya masukkan hanya 1, jadi tampil 1 ya. Ini saya sudah memasukkan beberapa data mahasiswa. Terus untuk mengecek jumlah total mahasiswa kembali dengan opsi atau menu 6, maka di sini akan menampilkan 4 ya seharusnya. Nah, tampil 4. Itu jika sudah selesai bisa exit dengan opsi 0, yaitu keluar. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.